Selamat siang adik-adik kami. Siang, Bu. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Baik, Bu. Semua sudah pada makan siang? Sudah, Bu. Oke, berarti semangat ya. Karena kita untuk siang hari ini melakukan percobaan. Apa judul kita? Asam basah. Iya, asam basah. Asam basah dalam kehidupan sehari-hari sudah biasa. Nah, sekarang tujuan kita itu untuk masuk di siang hari ini, yaitu adalah kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengidentifikasikan asam basah dalam kehidupan sehari-hari. Dari sana di pertemuan yang sebelumnya itu kita itu sudah paham apa itu asam, apa itu basah. Nah, sekarang kita itu membuat suatu percobaan menentukan suatu asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Nah, tapi sebelumnya itu baik kita ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita di siang hari ini, ada baiknya seluruh kegiatan kita awali dengan doa. Silakan Helena membawa doa kita untuk siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita masing-masing. Allah Bapa yang berkata kita dan surga, puji syukur kami pada dan kami Bapa, karena pada siang hari ini kami telah berkumpul di sini dengan yang baik. Sebentar lagi kami Bapa akan memulai pembelajaran kami. Hendaklah Engkau memberikan pembelajaran kami ini berguna bagi kami dan bermanfaat bagi hidup kami. Hingga doa kami Bapa dan sudah muncul bersama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Untuk siang hari ini, pembahasan kita itu adalah untuk kita lebih paham menggunakan ternyata bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bisa kita gunakan sebagai indikator. Kalau dikatakan indikator itu adalah sebagai apa? Ada yang bisa? Indikator asam basah berarti itu adalah sebagai penentu untuk menentukan suatu zat itu dikatakan asam atau basah. Berarti itu adalah alat yang dipakai. Nah, di sini kita biar lebih kita mendalami apa itu penggunaan, bagaimana itu menggunakan indikator alami. Nah, silakan. Nah, penggunaan indikator alami itu yang kita gunakan untuk anak didik kami, saya tanyakan dulu untuk lebih memantapkan ingatannya. Baru untuk mengingatkan bahwasannya dia ikut berperan di dalam pembelajaran kita ini, yaitu apa-apa saja indikator alami yang ada di lingkungan kita tanpa kita beri. Ya. Iya. Ada kol, ada dikatakan itu kumis, ada bayam, merah, ada kulit, manggis, ada kunyit. Nah, ada bunga, raya, bunga telang, bunga kembang sepatu juga masih bisa, wortel juga bisa dibuat menjadi sebagai suatu alat indikator alami yang kita gunakan untuk menentukan asam atau basah. Nah, untuk itu anak didik kami seluruhnya sudah membentuk kelompoknya. Nah, sebelum itu saya cek dulu kehadirannya, yaitu hadir semua. Kelompok satu mana? Ada berapa orang? Ada 7. Lengkap? Kelompok 2? Lengkap? Kelompok 3? Ada berapa orang yang tidak hadir? 3. Kelompok 4? Lengkap? Kelompok 5? Oke. Karena berhubung karena sakit. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruhnya yang sudah ikut berpartisipasi untuk diskusi kita pada siang hari ini. Baik. Kita lihat dulu semua alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita praktikumkan. Yang mana tujuan praktikumkan kita ini adalah untuk menggunakan indikator alami yang ada di sekitar kita untuk menentukan asam basah. Oke. Nah,
adik-adik kami sudah bisa memulai praktikumnya. Disediakan dulu alat-alatnya seluruhnya. Yang tidak diperlukan di atas meja silakan disimpan biar lebih kondusif. Oke, baik, anak-adik kami silahkan dibuat percobaan yang pertama. Sudah semua akunnya sudah lengkap, disediakan semua. Oke. Nah, di sini ada Ibu sediakan ada 3 ini yang lengkap. Nanti kita di area berpilihan yang hanya oke. Nah, berarti yang pertama di situ adalah dibuat indikatornya. Ya, silakan mau yang pertama itu asamnya atau jeruknya dulu diperas dibuat di satu aqua. Langsung ditulis di aqua itu ini adalah air jeruk. Biar langsung jelas. Baru ada yang sudah menggiling bunga telangnya kalau bunga telang. Kalau bayam silakan bayam. Kalau kulit manggis silakan kulit manggis juga boleh. Iya, terserah mau kalau dia ada 3 macam silakan 3 macam. Dia nanti berbeda, ada yang di sana 2, di sini 3 itu lebih bagus. Nah, kalau sudah diperas saya jeruknya satu tempat aja, baru langsung ditulis, langsung sigap menulisnya, baru yang deterjen, yang keberapa, yang satu semosan. Nah, yang bunga telangnya ini ya. Ada yang begini, nah ini bayam, ini juga bayam.
Tapi setengah ya. Sampah-sampah yang
ini tepung. Ini punya setengah sendok aja ya. Ini disediakan apanya biar saya kasih percobaan pertama kan ini lihat perubahan warnanya, baru nanti dia lagi seperti ini itu di sini yang sebagai fungsinya adalah apa saja di sini? Bunyi, mana bunyi? Nah, ke sini. Ini apa saja ini?
Nah, berarti tadi kan, nah satu dua ini apa yang ditukar? Nah, berarti ini ada dua lagi dan satu sesi lagi. Untuk pelajaran apa ya? Buat apa lagi? Oke, harus dua sebenarnya. Tapi ada formatnya. Baru tempat ini yang udah bisa dikumpulkan. Berarti tidak menyediakan kejadian dilihat di handphone yang sudah ada. Alat-alat yang sudah disediakan biar nanti kita lebih jelas melihat pemahamannya yang disediakan di meja kertas lembar sampai biar langsung jelas dilihat juga yang ada di ini biar langsung sudah tinggal ini. Baru ini yang mau diuji air dulu. Nah, ini airnya sedikit. Baru ini lainnya. Ini di sini nanti berarti yang diuji. Berarti nanti kan pertama iya ke sini baru dilihat perubahannya. Baru nanti buang ke sini ini gimana? Yang sebagai duduk di bawahnya. Ini yang cuma sini.
Langsung dibersihkan kertasnya, disediakan apa itu? Kurang tapi kan lainnya. Iya. Tapi sudah? Oke. Silakan semuanya sudah ready. Yang di depan dibuat di meja masing-masing. Siapkan semua alat yang tidak digunakan. Silakan disimpan. Sebelum kita menggunakan indikator tadi proses menggiling, menghaluskan, menyaring, mencari air panas, air dingin, membersihkan aquanya, semua sudah. Nah, kita perhatikan di atas meja kita masing-masing sudah tersedia bahan yang mau kita uji, menyatakan asam atau basa. Nah, di sini sudah ada sama kamu tabel pengamatannya. Tabel pengamatannya berarti disesuaikan dengan bahan yang mau diuji sesuai dengan di kelompoknya masing-masing. Nah, mungkin ada di kelompok berapa ini? Kelompok 4 ada berapa macam yang mau diuji? Ada 4 yang mau diuji. Pengujinya ada berapa? Indikatornya ada 4. Beda-beda, tidak sama. Nah, itu bagus. Berarti nanti bisa membandingkan. Oke? Nah, sekarang kita mulai. Nah, kita mulai yang pertama, kunyit. Indikator kunyit. Semua memegang kunyit, satu orang. Nanti kalau semua kan ribut. Nah, satu orang. Yang lainnya, dilihat perubahan warnanya. Warna apa yang terjadi? Sudah? Oke, sudah bisa dimulai? Sudah? Satu orang memegang kunyit. Dicampurkan dulu pencampuran pertama, baru setelah itu dia diaduk atau digoyang.
Dari warna awal tadi sama warna setelah dicampur. Oke, sudah dicatat? Mana warna-warnanya? Nah, kuning dulu ya biar seragam semuanya kelompok. Kuning dulu. Nah, lihat perubahannya silahkan ditulis. Kalau ini kan ini warna Oke, sudah? Kuning jeruk. Kuning gelap, kuning terang. Sudah? Sudah siap kuning? Oke? Sudah semua kuning? Nah, sudah? Langkah yang kedua. Dibuat penguji atau indikator yang kedua selain kuning tadi di sini apa? Bayang sama. Yang bayang coba tunjuk tangan kelompoknya. Yang bayang. Dua. Baru selain bayang bunga raya. Baru bunga kuning. Oke. Berarti tadi kan sama prosedurnya dengan prosedur mencampurkan kunyit tadi. Silahkan dicampurkan ke yang kedua. Berarti mana apa kunyit yang kedua? Biar lebih apa langsung dibuang biar sekarang yang kedua. Oke, silakan dicampur. Ini tadi yang sudah kan? Ini bahasa
Oke, hasilnya oke. Kelompok 1, 2, 3, 5 seluruhnya sudah melakukan praktikum. Gimana dengan praktikumnya? Bisa dirasakan? Bisa dimakan? Nah, apa yang kamu dapat setelah melakukan praktikum ini? Nanti dijawab di selembaran kertas, yaitu referensinya untuk siswa. Ada, silakan dibuka handphonenya, menunggu teman kita yang satu orang, yang satu kelompok, dibuat dilihat referensi siswa ya, dan referensi. Silakan langsung dijawab. Masing-masing. Tapi terkelompok aja. Sampai yang kelompok 4 tidak selesai. Dan mana? Yang kuning mana tadi? Yang apa yang sekarang? Berapa kita tahu mana ya? Ini ya, versi saya. Oke, refleksinya dijawab tidak susah pertanyaannya kan? Iya. Oke, semua dulu mengangkat hasil kalau dengan penguji-uji dimasukkan ke deterjen. Semua dulu mengangkat. Kunyit, yang pertama tadi, kunyit dengan deterjen. Semua dulu mengangkat biar bisa dibedakan warnanya. Kunyit dengan deterjen. Kunyit dengan deterjen. Kunyit dengan deterjen. Sudah? Oke. Nah, yang kedua, kunyit dengan asam cuka. Kunyit dengan asam cuka.
Oke. Baru indikator yang kedua, yaitu indikator ada yang bayam, ada yang kulit manggis, ada yang bunga raya. Berarti yang diujinya dia memasukkan ke asam, ke air jeruk. Air jeruk. Ya, mana kelompok ini? Oke, baru yang indikator alami yang dimasukkan ke air jeruk. Ya? Oh, ke deterjen. Sampo. Ini apa ini? Hijau? Hijau pus. Ada yang merah, ada yang hijau ya. Oke. Nah, berarti untuk selanjutnya sudah paham untuk memakai indikator alami itu berarti bisa untuk menentukan asam atau basa. Nah, penggunaannya indikator alami itu sebenarnya harus ada takarannya. Harus kita menggunakan beda kelas sebaiknya, tapi karena tidak cukup, makanya tidak saya bagi, makanya saya suruh membawa aqua ke 12. Nah, kamu lihat dulu masing-masing di kelompok kamu ada warna-warni di sana. Ada yang kuning, ada yang orange, ada yang hijau, ada yang merah. Nah, dengan warna-warni seperti itu berarti dengan kita melakukan praktikum ini bagus disuadinya. Nah, dengan melakukan praktikum ini berarti kita bisa merasakan ada nanti sedikit banyak tinggal memorinya sama kita kalau menggunakan indikator alami seperti ini. Nanti menggunakan kertas lakmus, tapi kertas lakmusnya masih lagi proses. Nah, kenapa saya gunakan ini materi kita? Biar kita yang pertama itu sudah lebih paham, oh yang ini bisa dipakai sebagai indikator sesuai dengan materi pembelajaran kita. Nah, berarti kamu itu dari sisi positifnya kamu itu bertulis oh itu masih berguna, berarti kita pakai nantinya. Bisa kamu menghargai bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Nah, sudah dijawab dengan refleksinya? Belum siap. 5 menit lagi kita itu persentase masing-masing ke depan bahwa indikator alami itu yang kita gunakan warna ini berarti mengatakan asam atau basa seperti itu. Oke, siapkan sudah bisa kelompok mana duluan? Yang persentase ke depan sesuai dengan indikator yang digunakan. Silakan. Oke, sudah bisa mulai untuk presentasinya. Nanti yang ke depan yang dipresentasikan itu apa yang kau praktikumkan hasilnya. Setelah ini dicampur indikatornya pakai kunyit, dicampur dengan apa? Kunyit dicampur dengan air jeruk, kunyit dicampur dengan deterjen. Bagaimana warnanya? Perubahan warnanya. Ini berarti asam, ini berarti basa. Baru nanti LKPD-nya itu dikumpulkan di selembar kertas. Yang tabel pengamatan, nah, kan ada kan? Tabel pengamatan itu yang di LKPD kan ada kan? Nah itulah
Tabel pengamatan itu hasilnya ini. Dan sudah kita percobakan. Tabel pengamatannya berarti kita menggunakan indikator kunyit dengan bunga telah. Dicampurkan ke tabel yang kedua. Dimulai di sini asam cuka, air jeruk, baru deterjen. Kalau dimasukkan kunyit ke asam cuka, bagaimana warnanya? Kalau dimasukkan kunyit ke deterjen, bagaimana warnanya? Kalau dimasukkan asam cuka ke air jeruk, bagaimana warnanya? Begitu juga bukan dalam tabel seperti ini dan sebagainya. Nah, oke? Sudah? Ayo cepat, waktu kita tidak banyak, tinggal sedikit lagi. Silakan presentasinya, kelompok mana yang duluan? Oke, silakan. Baik, selamat siang teman-teman. Untuk uji indikator alami dari kelompok kami menggunakan dua indikator yakni kunyit dan kulit manggis sebagai penguji cuka, deterjen, dan jeruk nipis. Dengan kunyit, cuka dan jeruk nipis bersifat asam karena ketika ditambahkan dengan ekstrak kunyit berubah menjadi warna kuning gelap. Dan deterjen bersifat basah karena ditambahkan dengan ekstrak kunyit berubah menjadi jingga kecoklatan. Dan kulit manggis, cuka dan jeruk nipis bersifat asam karena ketika ditambahkan dengan ekstrak kulit manggis berubah menjadi warna gelap. Dan deterjen bersifat basah karena ditambahkan dengan ekstrak kulit manggis berubah menjadi virtual. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok mana lagi? Silakan. Itu kan sesuai dengan bahannya kelompok di situ. Kan masih ada beda kan? Silakan. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Ya. Di sini kami dari kelompok 1 menguji yaitu kunyit dan bunga telah. Di mana ketika kunyit diuji, cuka yang awalnya bening berubah menjadi kuning muda yang berarti cuka itu adalah karbon asam. Sedangkan jeruk nipis yang awalnya berwarna kuning muda berubah menjadi kuning tua yang berarti larutannya itu asam. Dan juga deterjen yang awal mulanya berwarna putih dan berubah menjadi merah tua yang berarti basah. Dan untuk bunga telang yang sudah diuji ke cuka yang awalnya bening menjadi merah muda yang menandakan bahwa cuka memiliki larutan asam. Dan jeruk nipis yang awalnya kuning muda menjadi merah yang berarti larutan asam. Dan deterjen yang awalnya warna putih berubah menjadi hijau yang berarti mengandung larutan basah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Masih ada lagi? Satu kelompok lagi. Ayo silakan. Anggi, Lilis, Etin, satu kelompok lagi. Ayo satu kelompok lagi. Repa. Ayo Lilis. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu
Sifat larutan lipid adalah asam karena ketika dicampur dengan kunyit warnanya berubah menjadi orange tua, dan ketika dicampur dengan bunga raya warnanya berubah menjadi merah. Sifat larutan cuka yaitu asam karena ketika dicampur dengan kunyit warnanya berubah menjadi kuning tua, dan ketika dicampur dengan bunga raya warnanya menjadi merah. Sifat larutan deterjen yaitu basa karena ketika dicampur dengan kunyit warnanya berubah menjadi kuning tua, dan ketika dicampur dengan bunga raya warnanya berubah menjadi hijau ungu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, yang terakhir kita buat prosesnya. Prosesnya sudah saya kirim di situ yang di pertama kan ada LKPD-nya itu, yang ada soalnya. Di situ kamu lihat ditulis ulang di selembar kertas, dikumpul untuk itu sebagai prosesnya kalau kita sudah melakukan praktikum. Ditulis di selembar kertas yang sudah ada saya kirim. Untuk prosesnya silakan lihat. Ditulis di selembar kertas. Satu kelompok. Dua kelompoknya. Satu kelompok, dua kelompok tiga, yang ini prosesnya. Satu kelompok, tulis nama-nama kelompoknya. Tapi yang deteksinya di selembar kertas, yang deteksi selembar kertas.
Udah ditulis. Nah, lihat di sini kan ada pertanyaan yang refleksi. Apa yang menginspirasiku hari ini dengan pembelajaran ini? Ini kan tentang menggunakan indikator alami menentukan larutan asam basa. Berarti itu tentang itu. Apa yang menginspirasi base? Jadi bagaimana inspirasinya? Apa? Tuliskanlah jawabannya. Baru yang kedua, apa yang aku dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada beda fokus setelah melakukan percobaan ini. Nah, jawabannya bukan memberatkan, tetapi menyenangkan dan menguntungkan bagi semuanya. Sudah? Referensinya sudah? Prosesnya sudah? Yang prosesnya yang refleksinya sudah dijawab. Oke, udah. Udah bisa dikumpul yang prosesnya? Iya, kelompok. Ada nama-nama kelompoknya. Oke, silakan dikumpul yang post-testnya setelah melakukan percobaan. Tiga kelompok lagi. Yang refleksi sudah sekalian refleksi. Kalian refleksinya dikumpul sama ibu. Oke, silakan. Silakan yang refleksinya dikumpul. Jelas dibuat tulisannya ya. Sudah.
Apa administrasiku hari ini dalam pembelajaran hanya refleksi siswa. KBB yang dibacakan tadi yang presentasi itu kita kan menggunakan ada tiba-tiba waktunya 5 menit lagi. Oke, sudah bisa disiapkan alat-alatnya, dibereskan berkelompok yang sudah mengumpul referensinya. Sampah-sampahnya jangan tinggal di kelas. Oke, baik. Oke, setelah kita sudah melakukan percobaan, yaitu adalah menentukan suatu zat, asam atau basa dengan menggunakan indikator alami, yang mana di setiap kelompok bermacam-macam. Ada yang menggunakan kunyit, ada yang menggunakan bunga raya, ada yang menggunakan bunga telang, dan ada yang menggunakan kulit manggis. Nah, kita sudah melihat dengan nyata, dengan real perubahan warnanya. Jadi warna dasar, setelah warna dasarnya sudah ada tadi, yaitu warna sebelum dicampurkan dengan indikatornya berbeda warna. Nah, kamu sudah melihat dan sudah mempraktekkan langsung. Nah, dengan pembelajaran ini, saya harapkan seluruh anak didik kami ada sedikit mengingat bahwa penggunaan indikator alam itu adalah sangat penting di dalam pembelajaran ini, yaitu materi asam basa. Nah, untuk itu seluruh anak didik kami sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita hari ini untuk siang ini. Nah, untuk itu seluruh anak didik kami membereskan seluruhnya nantinya alat-alatnya sebelum kita tutup dengan doa. Baik, seluruhnya siap-siap. Tadinya kita di pembelajaran yang mengawali, kita awali dengan doa. Ini juga kita tutup dengan doa agar seluruhnya apa yang kita lakukan untuk di siang hari ini dapat berguna dengan baik. Oke, baik Doni, bawakan doa kita, doa penutup. Silakan. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang, Tuhan, berkati kami Tuhan, berilah kami perlindungan supaya
terjauh dari mara bahaya Tuhan. Dan itu juga Tuhan, banyak dosa kami lakukan, hapuskan Tuhan yang kami lakukan sengaja tidak sengaja. Firman Tuhan ini menuju Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk minggu depan kita itu menentukan pH, asam dan basa dalam lingkungan. Nah, untuk materinya tolong dibaca dan dilihat contoh-contoh soalnya yang sudah ada di buku. Nanti kita mengganti soalnya untuk menentukan lebih paham, menentukan pH, asam dan basa. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Saudara Dewan, silakan dilanjutkan selanjutnya. Sampahnya dibuang. Baru plastiknya dibawa dulu. Sampahnya dibuang. Seluruhnya yang ada cairannya dibuang. Jadi mama itu ini ada tempat sampah, satu tempat sampah dan ini juga bisa. Halo Pak. Ya Bu. Udah selesai Pak mengadakan praktikumnya, pembelajarannya. Iya Bu. Tumben satu kamera Bu.
Putus. Putus Pak satu tadi Pak. Hah? Berarti mulai awal tadi satu kamera Pak? Iya. Makanya biasanya kalau Bu Rismawan nggak satu kamera ini saya pikir kan. Berarti ini Pak itu berarti Pak putus. Iya Oh, yang jaringannya. terputus ya. Nggak Iya apa-apa lah. Pak. Tapi dari sudut ini jelas kok kelihatan. Tapi kalau dari satu arah jelasnya Pak tadi kelihatan Pak. Jelas Bu, jelas. Project Sama ya. sama yang disorot juga Pak gimana Pak tadi Pak? Kami kalau dari sudut ini nampaklah Ibu, nampak juga siswanya semua kan. Pakai Iya Pak. project Ibu tadi ya modelnya. Iya Ya. Pak. Iya Pak. Tapi nggak mantap kan, Pak. Cuman memang kami nggak melihat di bagian project siswanya itu Bu. Nggak nampak keaktifan siswanya kan. Tapi dari mulai awal tadi prosedurnya menggiling, menggiling lah pertama kan Pak, sama semua proses menggiling daun-daunnya seperti itu. Tadi memang disorot satu siswa Pak langsung. Oh iya ya. Iya. Iyalah. Udah mantap Bu. Baru pas mencampurkan indikator alami itu sengaja tadi saya serentakkan semua, kunyit dulu seperti itu serentak semua Pak sengaja. Mau Biar pakai ekstrak tadi ya. Iya Pak, kan proses penggilingannya itu tadi agak ribut memang anak-anak Pak. Iya, Karena- biasanya itu Bu. Kalau yang Karena namanya dapat praktikum jam itu. siang kan Pak. Iya. Berarti udah pulang nilai ini ya anak-anak itu ya memang ya Bu ya. Sebenarnya udah pulang Pak, cuman karena saya pakai kelas ini minta tolonglah saya sama orang itu Pak tadi. Iya. Bagus kok saya lihat tadi. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat lah ya Bu Rismawan ya. Iya Pak, tapi masih ada kurangnya kan Pak? Ya nanti saya WA lah Bu kurangnya Bu. Oke Pak. Ini Pak, makasih ya Pak Syarif. Iya Bu. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Izin Bu Destri. Izin Bu Destri. Mungkin Bu Destri ada kegiatan itu Bu. Oh, berarti udah bisa. Ya. Nanti Oke. kalaupun ada nanti di WA Ibu nanti. Oh, iya Pak. Iya Pak. Selamatlah ya Bu Rismawan ya. Pak, Selesai Mbak berarti Syarif, ya. iya Pak, bisa bertanya Pak. Apa itu Bu? Ini nanti setelah udah selesai lah PPL ini berarti kita kegiatannya masih ada Zoom ini berarti ya Pak? Masih. Evaluasi kan? Iya Pak, evaluasi. Yang Berarti masuk metode STAR itu kan masih ada satu lagi. iya, baru itu Pak. Yang kedua kan Pak ini menanya UKIN-nya itu kan harus keluar dulu nanti yang selembar itu kan Pak? Iya, itu kami pun belum paham kali karena saya pun baru pendatang baru kan Bu. Terus Oh, iya, nanti Pak. kita pastikan lagi nanti di apanya di penyatuan apa kan? Iya. Penyatuan pendapat. Oke Pak. Sabar nanti dikasih tahunya Ibu itu kan. Iya. Oke Pak. Oke. Udah keluar Ibu Oke, Bu. itu. Udah bisa lah ini Bu. Udah bisa lah ditutup ini kan. Oke, iya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya Bu. Yuk, selamat siang Pak. Yang